Nah, contoh ya, analisis faktor. Faktor apa saja yang dipertimbangkan investor dalam pendanaan properti syariah misalkan. Faktor apa saja yang dipertimbangkan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Jadi ini adalah berbicara tentang, sekali lagi, adalah faktor-faktor ya, apa saja yang kemudian menjadi pertimbangan masyarakat dalam menabung di perbankan syariah, menjadi investor, makan di warung, belanja di Alfamart, Indomaret, Basmala dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Jadi secara sederhana ya. Ada dua pendekatan analisis faktor. Yang pertama adalah EFA. EFA itu adalah explanatory factor analysis. Explanatory factor analysis adalah mengekspor faktor-faktor yang menjadi pertimbangan investor, yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam menggunakan jasa perbankan syariah. Mengeksplorasi faktor-faktor apa saja ketika ISMI masuk di Universitas Trunojoyo Madura, misalkan begitu. Dieksplor apa saja kira-kira, apa saja ISMI kemudian masuk di pertimbangan menjadi kuliah di UTM. Biaya, dekat rumah, jarak, karena teman, karena dorongan orang tua, fasilitas yang memadai, akreditasi, kampusnya bagus, aman, macam-macam misalkan begitu. Nah, itu apa yang saya sampaikan tadi itu adalah berarti mengeksplor ya. Mengeksplor berapa banyak kemudian ISMI kemudian kuliah di UTM. Nah, sehingga kemudian nanti seperti disampaikan ini, X1 sampai berapa, sehingga kemudian nanti diekstraksi kemudian menjadi lebih sedikit, menjadi 5, menjadi 10 atau dan seterusnya gitu ya. Nah, CFA, kalau CFA itu adalah confirmatory factor analysis. Nah, sekali lagi, confirmatory factor analysis. Yang namanya konfirmasi ini jadi teorinya sudah ada, sudah jelas, atau sudah pernah dilakukan sebelumnya, sudah ditentukan faktor-faktornya, kuat secara teori dan seterusnya, tanpa kemudian melakukan eksplorasi lagi. Namanya konfirmasi. ISMI sudah kuliah nih di UTM, tinggal dikonfirmasi aja, apa benar ISMI kuliah di UTM. Nah, itu namanya konfirmasi faktor analisis. Nah, dari dua ini, dari pendekatan dua, alat yang digunakan juga berbeda. Kalau IFA maka kemudian menggunakan SPSS, kalau CFA itu menggunakan AMOS namanya ya. Nah, di beberapa penelitian CFA ini sangat sulit kemudian kita temuin. Kenapa? Ini kan sudah matang, sudah ada macam-macam lah pokoknya. Jadi syaratnya namanya konfirmasi ya konfirmasi. Ya. Di beberapa jurnal kemudian saya menemukan jarang sekali. Nah, termasuk kemudian penelitian kakak kelasnya nggak ada yang menggunakan ini. Ya, karena memang ini kan sulit. Ya, mencari data yang sudah kemudian terkonfirmasi, artinya dia sudah misalkan dia menggunakan share marketing atau apa dan seterusnya. Nah, tinggal kemudian kita konfirmasi, ini jarang sekali ya. Tetapi kalau explanatory factor analysis ini banyak yang digunakan oleh kakak kelas Anda. Jadi gitu ya. Jadi bedanya. Nah, kita akan bahas yang IFA, yang CFA yang tidak kita bahas ya, karena ini yang kemudian digunakan dan sering digunakan oleh kakak kelas Anda, dan sebagian besar adalah lumayan yang kemudian menggunakan IFA ini, analisis faktor ini. Nah, apa saja kemudian analisa-analisa yang perlu dilakukan atau tahapan-tahapan dilakukan dalam analisis faktor? Pertama adalah uji KMO dan baterai test. Ya. KMO dan baterai test merupakan uji kesesuaian data yang harus dilakukan sebelum menginterpretasi analisis faktor. Ini harus nih, ya, harus dilakukan dulu, atau kemudian screening dulu. Ya. Kalau kemudian di regresi itu kemudian ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji multiko dan seterusnya. Nah, itu kan bagian daripada uji yang harus dilakukan sebelum menganalisa regresi.
Nah, sama dengan ini. Analisis faktor juga begitu. Sebelum dilakukan menganalisa analisis faktor, maka kemudian harus lolos tes ini, harus lolos uji ini. Nah, kriterianya bagaimana? Kriterianya adalah nilai measure of sampling adequacy, ya, adalah nilai statistik yang mengidentifikasi keberagaman yang dapat dibuat landasan penggunaan analisis faktor. Jadi nilai SMN-nya nanti yang kita perlukan adalah harus lebih besar daripada 0,5. Nah, jadi ini ya. Ini yang pertama ini. Nilai SMA-nya, MSA-nya harus lebih besar daripada 0,5. Maka kemudian dapat disimpulkan, diprediksi dan bisa lanjut. Oke, lanjut kalau begitu. Datanya normal, oke lanjut kan. Kira-kira begitulah. Nah, ya. Nah, Backless test digunakan untuk menguji apakah yang digunakan itu saling berkorelasi atau tidak dan sesuai dengan analisis faktor. Jika yang diinginkan dalam analisis faktor ini adalah harus saling berkorelasi, ya, harus saling berkorelasi. Jadi kalau kemudian di analisis regresi berganda kemarin ada namanya uji multiku, maka antar variabel bebas itu tidak boleh berkorelasi, maka kalau analisis faktor ini harus berkorelasi. Cirinya bagaimana cara pengambilan kesimpulannya? Nilai signifikansinya harus lebih kecil daripada 0,05. Sehingga kemudian apa? Disampaikan itu saling berkorelasi. Nah, ini kalau kemudian tadi saya sebutkan ISMI kuliah di UTM itu ada 12 faktor. Nah, maka kemudian ke-12 ini maka kemudian harus saling berkorelasi, saling berhubungan. Lihatnya dari mana? Dilihat dari nilai signifikansinya. Kalau lebih kecil daripada 0,05 maka kemudian itu saling berkorelasi. Kalau lebih besar daripada 0,05 maka kemudian itu tidak saling berkorelasi. Maka kemudian tidak boleh dilanjutkan dalam analisis faktor. Nah, gitu. Nah, yang kedua, commonalities. Ini juga kemudian harus dilihatnya. Commonalities menunjukkan seberapa besar keragaman variabel dapat menjelaskan oleh faktor yang terbentuk. Jadi ini kan berbicara tentang keberagaman. Di antara 18 itu bagaimana kemudian nilai komunalitasnya? Sejauh mana kemudian dia bisa menjelaskan nanti faktor-faktor yang terbentuk. Nah, maka kemudian ketemulah di sini nilainya harus di atas 0,5. Nilai komunalitasnya itu harus di atas 0,5. Kalau enggak berarti ini tidak bisa menggambarkan itu. Maka kemudian indikator, variabel atau faktor itu harus dibuang. Nah, nanti saya habis ini saya kasih contohnya langsung prakteknya. Nah, yang ketiga adalah total varian explained. Total explained adalah menentukan banyaknya faktor. Jadi kalau tadi saya bilang itu adalah ISMI ada 18 atau 12 faktor ketika dia mau masuk UTM. Ya. Nah, kira-kira nanti itu akan membentuk berapa faktor? Dilihat daripada ini. Dari total nilai agentnya pada mana tabel total varian explained. Kalau kemudian itu lebih besar daripada 1 berarti itulah yang kemudian mempunyai faktor yang dapat menghandle variabel yang lainnya atau variabel asalnya. Jadi sekali lagi kalau nilainya lebih besar daripada 1, ini saya sudah garis merahin bahwa itu dianggap bisa menghandle. Sehingga kemudian nanti akan ketahuan terjadi berapa kelompok, terjadi berapa faktor dan seterusnya gitu. Nah, yang keempat, komponen matrik. Nah, komponen ini hanya sebatas melihat, ya, melihat sejauh mana kemudian antar variabel itu berkorelasi. Ya. Sejauh mana antar faktor itu kemudian berhubungan. Ya. Jadi misalkan begini nih, misalkan ya tabel komponen besar, semakin besar nilainya maka kemudian semakin bagus faktor itu untuk kemudian hubungannya untuk membentuk faktor yang terbentuk atau faktor baru atau faktor ya. Nah, yang kelima adalah rotated komponen matrik. Rotated komponen matrik ini adalah digunakan untuk kemudian melihat faktor-faktor yang mana masuk ke
faktor baru. Saya sebutkan tadi kalau kemudian ISMI mempunyai faktornya atau indikatornya masuk di UTM itu ada 12. Ya, 12, kemudian dilihat dari total varian X-spline ini kemudian 5, berarti 12 itu kan nanti akan mengerucut kepada 5 itu tadi. Nah, dari 12 itulah kemudian nanti X1 itu masuk ke kelompok yang mana dari 5 itu, kelompok 1 atau kelompok 4 dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, harusnya faktor loadingnya harus di atas 0,5. Kalau kemudian lebih kecil daripada 0,5 ini masalah, maka berarti kemudian itu tidak bisa dilanjutkan. Ya, tidak bisa dirotasi dan seterusnya. Nah, oke, saya langsung kasih contoh ya. Sebentar saya nah ini saya sudah buat database list data misalkan ya, dari angket yang kemudian ada saya menentukan 18 faktor nih, X1, X2, X2 sampai X18, ada 18 responden pertama menjawab ini dan seterusnya. Ini sudah ada nih ya, seperti uji kemarin kan kita sudah belajar ini kan ya. Nah, baru kemudian saya keluar dulu. Nah, ini sudah saya pindah ke SPSS. Jadi ini sudah pindah SPSS ya. X1 sampai X18. Nah, ini sudah ada, tinggal kemudian kita langsung melakukan uji. Gampang ini. Nah, tinggal kemudian analyze nih ya. Analyze, tarik ke bawah, dimension reduction. Nah, dimension reduction, kemudian kita tarik ke kanan, faktor. Nah, ini analisis faktor. Nah, ini ya. Jadi kalau baru mesti ada di sini nih. Karena tadi saya sudah nyoba, berarti kan sudah masuk ke sini. Nah, ini ya, baru kemudian kita klik, pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Oke. Kita cek dulu deskriptif. Nah, ini pastikan ini initial solutionnya jadi centang ya, sama KMO-nya. Ya. Continue, baru kemudian kita ke rotation. Nah, kalau pastikan varimark tercentang, kalau belum misalkan begini, biasanya kalau belum itu begini non. Nah, varimark dicentang, kemudian rotation solutionnya dicentang juga. Nah, ini dicentang, baru kemudian continue. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Oke, saya persempit dulu. Nah, ini kelihatan ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama adalah kita lihat KMO. Ya, KMO MSA ya, Measure of Sampling Adequacy ya. Syaratnya SMA-nya adalah MSA-nya adalah lebih besar daripada 0,5. Kita lihat nih, Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Ini ya, 0,60 ya. Berarti apa? Dia sudah memenuhi syarat lebih besar daripada 0,5. Ini ya. Oke, kelihatan ya? Taufik, kelihatan Fik? Taufik Senior, dengar suara saya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Berapa nih, Fik? Yang mana, Pak? Ini yang saya gerak-gerakan mouse-nya nih. KMO ini, Pak. Iya.
Iya. KMO 0,50. Oh, EMSA. coba lihat Coba lagi. lihat lagi. Yang Ini ini. Oh, 60 6 ini. 0,6 ya. 6 ya. Kelihatan ya, Fik ya? Kelihatan ya, Fik ya? Ya, Pak. Oke. Oke. Ini lebih besar Ini atau lebih lebih besar kecil atau lebih kecil daripada daripada 0,05? 0,05? 0,5. Lebih besar, Pak. Lebih besar ya. Lebih besar ya. Berarti kalau Ya. lebih besar Berarti kalau gimana, lebih Fik? besar gimana, Fik? Tidak bisa dilanjutkan, Pak. Hmm. Betul, bisa Betul, dilanjut bisa ya. dilanjut ya. Oke, Oke, makasih Fik. makasih, Fik. Siapa, Pak? Khalid Khalid. Junjungo. Khalid, Iya Pak, bisa dengar suara saya? bisa. Hmm. Kalau dari uji Beatles testnya coba lihat kamu. Ini memenuhi syarat atau tidak? Atau kalau bahasanya Taufik tadi boleh lanjut apa enggak? Tadi kan ini nih yang saya tanyain ke Taufik, ini kan. Nah, sekarang saya yang tanya adalah Beatles testnya. Beatles testnya yang ini. Ini memenuhi syarat apa enggak? Lihatnya di mana? Di sini nih. Di tabel ini. Lihat. Halo? Coba bisa dibantu yang lain mungkin? Memenuhi syarat enggak? Memenuhi Bapak karena kurang dari 0,05 nilai signifikansinya. Memenuhi ya. Dilihatnya dari mana ini? 0,0000 ya. Itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya apa? Semua variabel yang 18 ini itu berkorelasi, berhubungan ya. Sehingga kemudian apa? Ini sudah sesuai dan boleh lanjut untuk ke tahap selanjutnya. Gitu ya Khalid ya. Khalid masih Iya, Pak. di sini? Masih. Dengar tadi yang disampaikan Ismi. Dengar. Coba ulangi. Karena kurang dari 0,5 Pak. Yang mana kurang dari 0,05? Nilai signifikasi Berapa nih? Memang berapa nilai signifikansinya? 0,000. 0,00. Lihatnya dari mana, Fik? Siapa? Lid. Itu Pak, SIG SIG yang ya, SIG ini ya. ya. Alhamdulillah. Ya, gitu ya. Oke. Nah, oke, berarti kita lanjut nih. Nah, baik, yang selanjutnya adalah komunalitis. Nah, komunalitis ini adalah seberapa besar keragaman yang oleh faktor yang terbentuk. Nilai yang kemudian disyaratkan itu adalah di atas 0,5. Nah, mana ini kan komunalitis nih. Kita lihat. Nah, ini. Saya tanya siapa ya ntar ya. Saya tes dulu, tes jaringan dulu. Sekaligus. Didi Prasetyo. Iya Pak. Kelihatan presentasi saya, Didi? Kelihatan. Nah, kalau lihat dari komunalitisnya ini memenuhi apa tidak? Yang X berapa Pak? Semuanya. Ada yang tidak memenuhi Benar. atau memenuhi semua? Memenuhi semua Lihatnya dari mana, Fik? karena di atas 0,5. Karena di atas 0,5 ya. Paling kecil ini kan 0,4 0,41 dan itu sudah di atas 0,5. Jadi saya memenuhi. Nah, misalkan begini nanti teman-teman sekalian ya. Kalau kemudian terjadi di sini misalkan ini ternyata kemudian lebih
lebih kecil atau lebih kecil daripada 0,05 atau di sini tidak signifikan, maka kemudian itu kan tidak boleh dilanjutkan. Dari 18 ini harus dibuang. Nah, di mana yang dibuang? Dilihat dari sini komunalitasnya nanti. Ya. Kalau di komunalitasnya ini kan secara umum semuanya. Kalau komunalitas ini secara satu persatu. Ya. Satu persatu. Kalau ada di bawah 0,05 berarti itulah yang membuat uji KMO MSA-nya itu lebih kecil daripada 0,5 atau yang membuat tidak signifikan. Sementara yang harus disyaratkan itu adalah harus lebih besar dari 0,5 dan harus signifikan. Makanya kemudian nyarinya di sini, buangnya di sini. Nah, gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini sederhana sebenarnya teman-teman. Terus kemudian total varian explained. Nah, total varian explained ini sebenarnya adalah bukan screening lagi. Screening, tapi kemudian ini adalah menunjukkan berapa yang terbentuk daripada 18 itu. Yang 18 itu membentuk berapa gitu maksudnya. Jadi kan ceritanya ini adalah faktor yang 18 itu kemudian membentuk faktor baru atau kemudian lebih sedikit seperti ini yang tadi saya sampaikan. Nah, ini banyaknya faktor lebih sedikit dibanding banyak variabel asal. Jadi yang 18 itu kemudian jadi berapa? Lihatnya dari mana ini? Total varian explained ini. Total varian explained di mana Mbak lihatnya? Pada total varian nilai agentnya. Total varian nilai agentnya. Nilai agentnya mana nih? Ini. Initial agent values. Ini ya. Initial agent values. Nah, tinggal dilihat dia. Satu faktor dianggap dapat menghandle yang variabel apabila mempunyai nilai agent lebih besar daripada satu. Lihatnya kan ada beberapa kolom variatif. Di mana? Lihatnya di sini. Nah, sekarang saya tanya nih. Soleh, bisa dengar suara saya? Iya Bapak. Kelihatan presentasi saya? Iya Pak. Kelihatan. Nah, menurut Soleh dari teori ini, ya, total varian explained ini yang lebih daripada satu. Lihat dari ini ada berapa ini? Coba. Banyak Bapak. Yang lebih daripada satu berapa? 5. Hah? Berapa Soleh? 5 bukan Pak. Lihatnya di sini Soleh. Di ini. Yang Berapa yang lebih dari satu itu? 1. 5 Pak. 5 ya. 15. Hah? 15 Pak. 15. Bukan. Di mana kamu lihatnya? Di sini, di total ini loh. Ini loh yang saya gerakkan ini. Ya. Yang lebih dari satu itu berapa? 17 Bapak, bukan. Oke, saya ganti aja dulu. Siapa? Soleh. Siapa Pak? Kuncoro, dengar suara saya? Kuncoro ada di sini? Ada Bapak. Kelihatan presentasi saya? Kelihatan Bapak. Nah, tadi dengar apa yang saya sampaikan ke Soleh? Dengar Bapak. Coba, menurut Kuncoro ada berapa itu? Ada 5 Bapak. Ada 5. Kok tahu 5?
Itu kan dilihat dari totalnya Bapak. Yang Totalnya. lebih dari satu. Yang lebih dari Eh, 1, dari ya satu Bapak, lebih dari satu. lebih 1. Berapa saja coba? Itu 4,136, yang kedua 3,743, yang ketiga 2,908, yang keempat 2,162, yang kelima 1,677. Oke, bagus. Berarti ini akan membentuk 5 gitu nanti. Oke, saya kembali Oke, lagi ke Soleh. Gus. Soleh? Waduh, hilang Soleh ini. hadir Bapak. Tadi dengar apa yang disampaikan Kuncoro? Dengar Bapak, cuman Cuman ada 5. Dilihat dari total apa lagi itu Bapak. lagi di mana kamu ini kok rame? Di rumah Pak. Biasa kalau di rumah. Oh. Lihatnya dari mana, Gus? Dilihat dari total Ada berapa tadi katanya? ada 5. Kok tahu 5? Bisa sebutkan coba, Gus. Gus, Ya Pak. sebutkan coba yang 5 itu. Itu 4, yang 4,13, Terus, 3,743, terus, 2,908, terus. 2,1 berapa? 63662, Nah, terus. 1877, 1677. Terus. Sudah Pak. Oh, sudah. Ke bawahnya ini enggak masuk. Tidak Pak. Kenapa? Karena tidak melebihi 1. Oh, tidak melebihi 1. Ya, oke. Bagus, Gus. Ya. Siapa Pak? Oke, jadi kembali lagi. Jadi, nah inilah kemudian dari 18 tadi ini saya sampaikan tadi 18 ini akan membentuk 5. Ya, buktinya ini bentuknya adalah dia daripada total agentnya, nilai agentnya itu ini 4, lebih daripada 1. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang adalah komponen matrik. Komponen matrik, nah kita lihat di bawahnya. Nah, ini ada komponen matrik. Nah, di komponen matrik ini sudah diperjelas sudah dibentuk kelompok-kelompok kan 5 tadi nih. 1 2 3 4 5. Nah, ini sudah 1 2 3 4 5. Nah, di komponen matrik ini nah kita akan melihat bagaimana hubungannya X1 ya, antar variabel ya. X1 dengan kelompok 2, X2 dengan kelompok berapa ini? Nah, bisa kelompok 1, kelompok 2 dan seterusnya. Nah, semakin besar nilai beban faktor suatu variabel, maka semakin erat hubungannya. Jadi sekali lagi di sini Anda tidak akan melihat screening kembali bahwa ini lanjut atau tidak. Ini hanya sebatas melihat melihat seberapa besar hubungannya itu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah rotatif komponen matrik. Nah, di rotatif matriknya ini diperjelas kembali. Tadi kan bentuk 5. Nah, kelompok X1 itu dia masuk ke kelompok mana? X10 masuk kelompok mana? Nah, kita lihatnya di sini, kelompok 1 misalkan. Kita lihat nilai yang paling besar di antara garisan 1 nih. Kita lihat ini, 0,69. Nah, ini paling besar di antara yang lainnya. Berarti apa? Pengertiannya bahwa X1 itu nanti akan berkelompok dengan kelompok 3. Atau kemudian saya sebut tadi ini adalah faktor baru ya. 15 kita lihat 15 kelompok mana nih?
Dia masuk kelompok mana? Kita lihat yang paling besar apa di sini. 15 ada di kelompok 2. Dan begitu seterusnya. Ya. Oke, saya coba tes ya. Zinun. Zinun dengan suara saya? Dengar Pak, Kelihatan presentasi saya? nggih kelihatan. Oke, saya tanya X12 ini dia masuk ke grup mana? Ke kelompok mana atau komponen mana? Itu X12 masuk ke komponen yang ketiga Pak. Ketiga. Kenapa? Itu lebih dari 0,5. Lebih daripada 0, ini kan juga lebih 0,50. daripada 0,5. Ya. Kalau misalkan ini ya. Oke. Oke. Ya. Jadi sekali lagi harus lebih besar daripada 0,5. Tetapi nanti kalau kemudian pada prakteknya nanti kemudian ada 2 dan seterusnya yang lebih besar daripada 0,5, maka kemudian kita pilihnya yang paling besar. Nah, ini ya, yang paling besar. Misalkan deretan X11, ya ini kan X11 berapa? Ini inilah yang paling besar. Nah, X17, nah, ini lebih besar daripada 0,5 ya. Oke. Nah, udah nih, tinggal kemudian kita masukin. Misalkan tadi saya sudah buat sini ya. Misalkan ini sudah saya tulis. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, kelompok 5 inilah kemudian apa saja anggotanya dari 18? X5. Nah, X5 ini kelompok 1 ya kan? X8 ini. Terus X11. Saya sudah kelompokin begini. Nah, kelompok 2 adalah X2. Terus X6. Ini. Terus kemudian X7 dan seterusnya. Nah, inilah kemudian yang masuk dari 18 ini kemudian masuk kepada kelompok-kelompok ini. Ya. Nah, 18 ini seperti saya sampaikan tadi, ini 18 ini kemudian disebut dengan faktor. Ya. Ini disebut dengan faktor, maka kemudian muncullah 5 ini kemudian disebut dengan faktor baru. Atau kalau yang 18 ini disebut dengan indikator, maka kemudian muncullah yang 5 ini, itu adalah faktor. Nah, bagaimana dengan penamaan, Pak? Penamaannya itu tidak ada aturan khusus untuk menamakan ini faktor apa. Ini kan faktor baru, ini faktor apa nih? Faktor 1. Ini faktor apa? Ini faktor apa? Faktor apa? Faktor apa? Itu adalah hak prerogatif daripada peneliti. Nah, cuman biasanya teman-temannya itu mengambil sebagian daripada nama ini. Ya. Misalkan dinamai dengan faktor 5. Apa faktor 5? Adalah marketing syariah. Misalkan variabelnya namanya marketing syariah. Itu tergantung daripada peneliti untuk pembuatan nama faktor itu. Tidak ada aturan khusus kemudian membuat nama faktor baru atau faktor itu. Nah, itu saja dari saya. Silakan bertanya dulu. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Zainal Abidin. Nal. Hadir Pak. Alhamdulillah. Biasanya kalau Zainal, saya panggil Zainal mesti nggak keluar. Nanti baru kalau absen biasanya keluar. Tapi sekarang alhamdulillah sudah keluar ini ya. Oke. Nal. Apa Ya, bedanya Pak. antara analisis faktor dengan analisis regresi, Nal? Tahu Zainal? Ya Pak, kurang tahu Pak, saya tadi masuknya telat soalnya Pak. Tidur kamu? Enggak Pak, tapi masuknya telat Pak, cuma yang kebagian yang set terakhir itu baru saya dengar Pak. Oh, coba yang terakhir apa yang didengar Zainal coba? Yang rotate komponen metrik Pak. Gimana itu katanya? Itu kalau menentukan yang X11 ada di mana dilihat dari yang paling besar gitu Pak. Terus
Apa lagi? Sudah kayaknya Pak barusan. Oh, sudah. Oh. Ada berapa kelompok tadi katanya Nal? Ada 5 Pak. Ada 5 ya. Oke, Kelompok Pak. 1, kelompok 2, kelompok 3, 5 ya. Oke, bagus. Ya. Taufik, Zaniar. Fik, Taufik dengar suara saya? Enggak keluar Taufik ini. Oke, saya pindah ke siapa ya? Yesi Ralita. Hadir, Pak. Tadi dengar apa yang saya tanyain ke Zainal Abidin? Itu. Jadi analisis faktor sama apa? Macet-macet Pak sekarang jenengan. Analisis regresi. Apa bedanya? Iya sih. Apa bedanya? Iya Pak, gimana? Apa bedanya analisis faktor dengan regresi linier? Frekuensi. Kurang tahu Pak. Oh, kurang tahu ya. Oke. Ya kalau gitu, Tazkia Amalia. Tazkia, bisa dengar suara saya? Nggak bisa nih kayaknya. Nggih, Bapak. Oh, ya, dengar suara saya Tazkia ya. Ya, Pak, dengar. Apa bedanya analisis faktor dengan analisis regresi? Kalau analisis faktor itu teknik yang digunakan itu untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi atau berhubungan dengan variabel Y. Kalau regresi itu analisis yang pengaruh variabel X-nya itu terhadap variabel Y. Oh, berarti analisis faktor ada variabel Y ya? Nggih, Bapak. Apa variabel Y-nya? Kalau tadi saya contohkan ini, di mana variabel Y-nya? Bentar mana ya? Mana variabel Y-nya? Ini? Yang mana, Bapak? Ya ini. Tadi kan Tazkia bilang ada variabel Y-nya. Nah, ada nggak variabel Y-nya? Di mana variabel Y-nya? Oh, niku Bapak keliru yang variabel yang analisis faktornya tidak ada Y-nya, yang Y hanya regresi. Regresi ya. Oke. Nggih. Baik, saya coba lagi satu. Aduh, siapa tadi ya? Ntar. Yayu. Oh, sudah nggak ada Yayu. Suyinah ya nggak? Iya Bapak. Protes nggak ini dulu? Halo, Kenapa Bapak? mau protes Suyinah? Enggak Bapak. Takutnya saya diprotes nanti. Kok saya lagi gitu nanti. Gimana menurut Suyinah?
Iya Bapak, kenapa? Apa bedanya antara regresi linier regresi linier dengan analisis faktor? Kalau analisis faktor, teknik yang digunakan untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi atau hubungan antar variabel gitu, Pak. Kalau yang regresi, analisis pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Gitu, Pak. Gitu ya. Iya, 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 iya. Oke, satu lagi, atau mau jawab siapa? Silakan. Yang mau melengkapi atau meluruskan, silakan. Oke. Saroya, Saroya. Saroya dengar suara saya? Saroya nggak dengar suara saya ya. Oke. Jadi begini teman-teman sekalian. Jadi kalau kemudian berbicara tentang tadi saya sampaikan faktor, analisis faktor dengan regresi, apa bedanya antara analisis faktor dengan regresi? Kalau analisis faktor ya nah ini datanya juga kemudian berbeda. Tidak mencari hubungan antara variabel. Nah, ini ya. Oke, saya ulangi lagi. Kalau analisis regresi itu adalah mencari hubungan antara variabel bebas dengan dependent variabel atau independent variabel dengan dependent variabel, mencari hubungan X dan Y ya. Apakah X mempunyai pengaruh terhadap Y dan seterusnya. Itu adalah regresi linier. Tetapi kalau analisis faktor itu bukan seperti itu. Jadi tidak ada Y-nya. Kalau tadi Taskia Amalia menyampaikan bahwa ada Y-nya, jadi di analisis faktor itu tidak ada Y-nya. Yang ada adalah X saja. Nah, X inilah kemudian penyebutannya seperti saya sampaikan tadi, ini ada yang kemudian menyebut variabel. Tapi yang lazim itu adalah menyebut ini faktor atau kemudian indikator. Kenapa? Faktor nanti akan melahirkan faktor baru. Jadi kelompok-kelompok baru ini kan gini. Jadi kelompok ini dan tentunya. Atau kemudian ini disebut dengan indikator melahirkan faktor. Nah, ini istilah yang kemudian sering digunakan dalam analisis faktor. Jadi ini adalah bukan mencari hubungan antara X dan Y, tetapi ini adalah bagaimana kemudian antar variabel ini kemudian berkorelasi, mengekstrak kemudian dia menjadi berapa faktor, berapa faktor baru. Nah, jadi seperti itu perbedaannya daripada analisis regresi. Nah, yang kedua, jadi kalau kemudian ada di regresi itu kita menemukan asumsi klasik, multiku, normalitas, itu tidak perlu melakukan itu, tapi adalah cukup melakukan uji-uji yang tadi itu. Nah, uji-uji yang ini ya, KMO, rotated matrix, komponen matrix, terus kemudian ya udah itu aja sebenarnya, udah selesai. Jadi dalam analisis faktor dan mudah dan banyak digunakan oleh kakak kelasnya. Baik, itu saja dari saya. Mungkin ada hal yang ditanyain lagi, silakan. Jadi kalau tidak ada yang ditanyain, jadi saya absen aja dulu ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti. Seperti biasa silakan diaktifin kameranya. Ini kelas Oke, saya absen dulu ya. Siti Masriah, ada enggak? Hadir Bapak. Hadir, oke.
Zainab, Hadir Bapak. oke. Eli Indriani, Hadir Bapak. Nina Yunia, Hadir, Pak. Ilmiah Agustin, mana kamera? Ilmiah, Sinyalnya Pak. oke. Rosita ada? Enggak ada ya Rosita ya. Yesiralita, Hadir, Pak. Eka Citra Karisma, Hadir Bapak. Nur Hayati, tidak ada. Natasha Cahyani, Hadir, Bapak. oke. Didik Prasetyo ada ya. Saroya, Hadir Bapak. tadi dipanggil-panggil Saroya kemana? Saroya kita panggil tadi nggak keluar. Nah, Jaringan Pak. jaringan. Keluar masuk. Oke, Ismi, ada ya. Pratiwi, Hadir Pak. Catur Guritmo, kemana Catur ini? Taufik Zaniar, Hadir Pak. Saida Rizka Setiawa, tidak ada. Agies, Hadir, Pak. Agies lagi di mana ini? Di Telang, Pak. Oh, di Telang ya. Oke. Nur Hayati, Hadir Pak. Nila Nadia Putri, Hadir, Pak. Zainal Abidin, Hadir Bapak. rambutnya kamu dicat Nal? Enggak Pak, cuma minyak yang berwarna itu Pak. Aduh. Manda Puspita, gak ada ya Manda ya. Ayu Sintaria, Manda hadir Bapak itu enggak bisa bersuara. oh ya. Diangkat. Ayu Sintaria, gak ada. Suyina, Hadir, Bapak. oke. Zinon, Hadir, Pak. Duratun Jannah, Hadir, Pak. kok gambarnya sepeda? Salah, Pak. Oh. Yuk, ya yuk. Hadir, Pak. Ini dipanggil ya yuk tadi nggak keluar kemana kamu? Masuk saya, Pak, tadi. Sengaja kamu paling gitu. Waktu dipanggil keluar kamu. Enggak. Yayu. Kok Yayu siapa? Setria. Hadir, Bapak. Umbria. Nggak ada ya? Kemana Umbria? Joko Kuncoro. Hadir Bapak. Oke. Soleh. Hadir Bapak. Rizky Amalia, Tasgia Amalia. Hadir Bapak. Risa Anis Latifa.
Hadir Bapak. Muiz. Muiz. Kemana Muiz ini? Sakinah, Nur Laila Sakinah. Enggak ada juga. Mar'atul Khairiyah. Hadir Pak. Khalid Jundullah. Hadir Bapak. Rahmatul Amalia. Hadir Bapak. Oke. Yang nggak hadir ya, saya bacain dulu. Rosita, nggak ada nih. Nur Hayati, Nur, NO ya kan ada dua kayaknya nih. NO, Nur Hayati. Catur nggak ada. Saidah nggak ada. Saya Rizka ada Bapak. Saidah Rizka, mana kamera? Oke, Ayu Sintaria, nggak ada Ayu nih. Umriyah, nggak ada. Muiz juga nggak ada. Muiz baterainya habis Bapak. Katanya di rumahnya mati lampu. Oh, kok bisa komunikasi sama Ismi? Tadi tinggal 1% katanya. Oh, apa namanya? Sakinah, Nur Laila Sakinah nggak ada juga ya? Tetap nggak ada ini. Baik, kalau nggak ada. Itu catur ada Bapak. Hah? Catur ada. Mana Catur? Hadir Pak. Kemana dari tadi kamu Tur? Tadi itu KKN Pak, ke desa KKN Mas Yan. Oh terus bagian absen langsung ke sini kamu? Nggak tahu Pak, saya. Nggak tahu gimana? Ini tadi buka WA terus lihat di grup kelas tiba-tiba ada kuliah dari jenengan. Gitu ya, oke. Ya wis itu aja mungkin dari saya. Ismi, walaupun secara materi kita kan sudah tuntas sebenarnya secara materi, tapi kemudian saya ingin ada tambahan, kemudian kita belajar ini pembuatan angket ya, karena beberapa kendala di kakak kelas Anda itu bingung bikin angket dan seterusnya. Nah nanti kita belajar bikin angket. Sebenarnya cukup sederhana, yang penting teorinya ada, tinggal kita mereduksi selesai gitu. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya maaf. Oke, ada komentar, ada pertanyaan atau ada hal yang lain sebelum saya tutup? Ini untuk UAS-nya gimana nih Pak? Maksudnya yang kamu tanya gimana? UAS-nya. Iya, maksudnya kamu itu yang ditanya. Soalnya atau bentuk ujiannya gimana gitu. Oh ya biasa kan ngerjain seperti biasa Ismi. Yang ngerjainnya kayak tugas biasa itu aja lah. Maunya Ismi gimana? Atau ada? Oh enggak Pak, enggak. Atau ada keinginan dari teman-teman live gitu? Enggak Bapak, seperti biasanya aja. Kalau teman-teman mau live nggak apa-apa, kita live gitu. Ya. Nanti kalau live itu kendala jaringan Bapak. Gitu loh, kendala jaringan. Ya. Gitu ya, oke. Ya. Oke, kalau nggak ada yang lain, saya akhiri ya. Ada yang lain, teman-teman? Berarti materi UAS-nya itu analisis faktor ini nih. Loh, ya dari awal Ismi. Oh, dari awal. Kan apa saja kan kemarin kan uji normalis, ada uji asumsi klasik dan gitu-gitu aja kan. Kan tinggal kan sudah ada, yang paling kan cuma suruh ngulang aja kan. Ada nggak ruwet kan gitu ya. Sudah ada SPSS yang bantu nanti kan gitu. Tinggal kopi selesai gitu ya.
paling ujian yang termudah nanti ya ini midpen ini daripada yang lainnya. Kenapa nggak perlu mikir banyak-banyak, kan tinggal hanya masukin data, oke, selesai sudah ini. Nah. Iya, Bapak. Oke, ada yang lain? Baik, kalau nggak ada saya teman-teman, intinya siratal mustaqim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi